Halo, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Untuk kali ini Indra Edu akan membahas soal penilaian akhir semester atau latihan PAS UAS kelas 11 mata pelajaran PPKN. Oke, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silahkan bantu subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya setiap ada video terbaru dari saya ada pemberitahuan kepada kalian. Dan jangan lupa share video ini kepada teman-temannya supaya bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Baiklah, langsung saja kepada soal yang pertama. Soal yang pertama, sesuatu yang mendasar itu dalam pengertian lain disebut A. Hak, B. Kewajiban, C. Hak dan kewajiban, yang D. Keadilan, yang E. Hak asasi. Kira-kira jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang E ya. Oke, kita lanjutkan kepada soal nomor 2. Seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia merupakan pengertian dari A. Hak, B. Kewajiban, C. Hak dan kewajiban, yang D. Hak asasi manusia, yang E. Keadilan. Kira-kira jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah yang jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu hak asasi manusia. Soal berikutnya nomor 3. Sesuatu yang harus kita miliki atau kita dapatkan disebut juga A. Hak, B. Kewajiban, C. Hak dan kewajiban, yang D. Hak asasi manusia, yang E. Keadilan. Kira-kira jawaban yang tepat adalah yang jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu hak. Yang A ya. Oke, kita lanjutkan pada soal nomor 4. Sesuatu yang harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab disebut A. Hak, B. Kewajiban, C. Hak dan kewajiban, yang D. Hak asasi manusia, yang E. Keadilan. Jawaban yang tepat adalah yang B ya, yaitu kewajiban. Jadi sesuatu yang harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab disebut kewajiban. Soal nomor 5, hak asasi manusia merupakan hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Disebut juga ciri khusus dari hak asasi manusia yang berciri A. Hakiki, B. Universal, C. Tidak dapat dicabut, yang D. Tidak dapat dibagi, yang E. Memaksa. Kira-kira jawaban untuk soal nomor 5 adalah yang jawaban yang tepat adalah yang A. Bersifat hakiki. Kita lanjutkan pada soal nomor 6. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Disebut juga ciri HAM dari A. Hakiki, B. Universal, C. Tidak dapat dicabut, yang D. Tidak dapat dibagi, yang E. Memaksa. Kira-kira pilihan yang tepat untuk soal nomor 6 adalah yang jawaban yang tepat adalah yang B. Universal. Kita lanjutkan pada soal nomor 7. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Disebut juga ciri HAM dari A. Hakiki, B. Universal, C. Tidak dapat dicabut, yang D. Tidak dapat dibagi, yang E. Memaksa. Kira-kira pilihan jawaban untuk soal nomor 7 adalah yang C. Tidak dapat dicabut. Jadi jawaban untuk soal nomor 7 adalah yang C. Tidak dapat dicabut. Kita lanjutkan pada soal nomor 8. Semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sivil dan hak politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Disebut juga ciri HAM dari A. Hakiki, B. Universal, C. Tidak dapat dicabut, yang D. Tidak dapat dibagi, yang E. Memaksa. Kira-kira jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah yang D. Tidak dapat dibagi ya. Oke, kita lanjutkan pada soal nomor 9. Nilai Pancasila yang bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Disebut juga nilai A. Instrumental, B. Nilai dasar, C. Nilai praktis, yang D. Nilai religius, yang E. Nilai sosial. Kira-kira jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah yang jawaban yang tepat adalah yang B. Nilai dasar.
Oke, kita lanjutkan pada soal nomor 10. Nilai ini merupakan penjabaran dari nilai Pancasila, disebut juga nilai A. Nilai instrumental, B. Nilai dasar, C. Nilai praksis, D. Nilai religius, yang E. Nilai sosial. Kira-kira jawaban untuk soal nomor 10 adalah yang A. Jadi nilai dasar, nilai ini merupakan penjabaran dari nilai dasar Pancasila, itu adalah nilai instrumental. Nilai Pancasila ini merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, disebut juga sebagai nilai A. Nilai instrumental, B. Nilai dasar, C. Nilai praksis, D. Nilai religius, yang E. Nilai sosial. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 adalah yang C. Nilai praksis. Soal berikutnya, berani membela kebenaran dan keadilan merupakan sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia, yaitu sila ke. Ya, jawabannya untuk soal nomor 12 adalah sila kedua. Soal nomor 13, suka memberi pertolongan kepada orang lain merupakan sikap yang ditunjukkan yang diberikan dengan penegakan hak asasi manusia, Pancasila, sila ke. Jawaban untuk soal nomor 13 yang tepat adalah sila ke-5. Kita lanjutkan pada soal nomor 14. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri merupakan faktor pelanggaran HAM yang berasal dari A. Internal, B. Eksternal, C. Teman sendiri, D. Penegak hukum, yang E. Kekuasaan. Jawaban untuk soal nomor 14 adalah faktor dari internal. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 15, hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Pelaku ini tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang sama atau hak asasi yang harus dihormati. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari titik-titik A. Penyalahgunaan kekuasaan, B. Sikap tidak toleran, yang C. Rendahnya kesadaran HAM, yang D. Sikap egois, yang E. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Kira-kira jawaban untuk soal nomor 15 adalah yang jawaban untuk soal nomor 15 adalah yang C. Rendahnya kesadaran HAM. Kita lanjutkan pada soal nomor 16. Berikut ini merupakan faktor eksternal atau faktor dari luar diri manusia kecuali titik-titik A. Penyalahgunaan kekuasaan, yang B. Ketidaktegasan aparat penegak hukum, yang C. Penyalahgunaan teknologi, yang D. Kesenjangan sosial atau ekonomi yang tinggi, yang E. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Kira-kira jawaban untuk soal nomor 16 adalah yang E. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Oke, soal nomor 17, Komnas HAM mempunyai wewenang sebagai berikut kecuali A. Upaya penelitian dan pengkajian khusus, B. Melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah, yang C. Menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi, yang D. Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti, yang E. Memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Kira-kira jawaban yang tepat untuk soal nomor 17 adalah yang jawaban yang tepat adalah yang A. Upaya penelitian dan pengkajian khusus. Soal nomor 18, berikut ini beberapa tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM kecuali A. Menegakkan supremasi hukum dan demokrasi, yang B. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang C. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat, yang D. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat, yang E. Meningkatkan etnosentrisme. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 18 adalah jawaban yang tepat adalah yang yang E, yaitu meningkatkan etnosentrisme. Soal nomor 19, kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti A. Rakyat, B. Swasta, C. Pemerintahan, yang D. Rakyat dan swasta, yang E. Rakyat dan pemerintahan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 18 adalah yang jawaban yang tepat adalah yang C. Pemerintahan.
Soal berikutnya nomor 20, penerapan demokrasi di Indonesia didasari oleh Pancasila sila ke A1, B2, C3, D4 yang E5. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 20 adalah jawaban yang tepat adalah yang D, itu sila keempat. Kita lanjutkan pada soal nomor 21. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politika yang membagi ketiga kekuasaan politik negara, yaitu A. Legislatif, eksekutif, eksaminatif, yang B. Legislatif, eksekutif, yudikatif, yang C. Legislatif, yudikatif, dan monarki, yang D. Eksekutif, federatif, yudikatif, yang E. Federatif, legislatif, dan eksekutif. Kira-kira jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban untuk soal nomor 21 adalah yang B, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Oke, kita lanjutkan pada soal nomor 22. Berikut ini merupakan klasifikasi demokrasi berdasarkan titik berat. Perhatiannya adalah demokrasi konstitusional, yang B demokrasi rakyat, yang C demokrasi formal, yang D demokrasi langsung, yang E demokrasi tidak langsung. Jawaban yang tepat adalah yang C, demokrasi formal. Kita lanjutkan pada soal nomor 23. Berikut ini merupakan klasifikasi demokrasi berdasarkan ideologi adalah titik-titik. A. Demokrasi konstitusional, B. Demokrasi rakyat, C. Demokrasi formal, D. Demokrasi langsung, yang E. Demokrasi tidak langsung. Jawaban yang tepat adalah untuk soal nomor 23 adalah yang A. Demokrasi konstitusional. Kita lanjutkan pada soal nomor 24. Suatu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negara dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan atau kebijakan umum negara atau undang-undang secara langsung merupakan pengertian dari demokrasi. A. Demokrasi konstitusional, B. Demokrasi rakyat, yang C. Demokrasi formal, yang D. Demokrasi langsung, yang E. Demokrasi tidak langsung. Jawaban untuk soal nomor 24 adalah yang Jawaban untuk soal nomor 24 adalah yang mana? Ya, jawaban untuk soal nomor 24 adalah yang D, demokrasi langsung. Kita lanjutkan pada soal nomor 25. Suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi disebut juga pengertian dari demokrasi titik-titik. A. Demokrasi konstitusional, B. Demokrasi rakyat, C. Demokrasi formal, yang D. Demokrasi langsung, yang E. Demokrasi material. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 25 adalah yang D. Demokrasi material. Soal nomor 26. Seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa, merupakan pilar demokrasi dengan titik-titik. A. Demokrasi dengan kecerdasan, B. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, yang C. Demokrasi dengan rule of law, yang D. Demokrasi dengan hak asasi manusia, yang E. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Kira-kira jawaban yang tepat untuk soal nomor 25 adalah 26 adalah yang B. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Kita lanjutkan pada soal nomor 27. Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila, yaitu kecuali titik-titik. A. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, B. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, yang C. Pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain, yang D. Mewujudkan rasa keadilan sosial, yang E. Demokrasi dengan kecerdasan. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 27 adalah yang E. Demokrasi dengan kecerdasan.
Kita lanjutkan pada soal nomor 28. Untuk melihat apakah suatu sistem pemerintahan adalah sistem yang demokratis atau tidak, dapat dilihat dari beberapa indikator, diantaranya kecuali titik-titik, A. Akuntabilitas, B. Rotasi kekuasaan, C. Pemilihan umum, yang D. Rekrutmen politik yang tertutup, yang E. Pemenuhan hak-hak dasar. Kira-kira jawaban yang tepat untuk soal nomor 28 adalah yang D. Rekrutmen politik yang tertutup. Soal nomor 29, pada masa periode ini demokrasi dalam pelaksanaannya baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia tersebut yaitu pada periode tahun A 1945 sampai 1949, yang B 1949 sampai dengan 1959, yang C 1959 sampai 1963, yang D 1963 sampai 1998, yang E 1998 sampai dengan sekarang. Kira-kira jawaban yang tepat untuk soal nomor 29 adalah jawaban yang tepat adalah yang A tahun 1945 sampai 1949. Kita lanjutkan pada soal nomor 30. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi adalah kecuali titik-titik A. Membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku, yang B. Membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal, yang C. Membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah, yang D. Membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan secara sepihak, yang E. Menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat. Kira-kira pilihan yang tepat adalah jawabannya yang D. Jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan secara sepihak. Kita lanjutkan pada soal nomor 31. Pada hakikatnya sebuah negara disebut sebagai negara demokratis apabila di dalam pemerintahnya tersebut rakyat memiliki sebagai berikut kecuali titik-titik A. Persamaan di muka hukum, B. Kekuasaan yang absolut atau tidak adanya rotasi kekuasaan, yang C. Partisipasi dalam pembuatan keputusan, yang D. Distribusi pendapatan secara adil, yang E. Kebebasan yang bertanggung jawab. Kira-kira jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat untuk soal nomor 31 adalah yang B. Kekuasaan yang absolut atau tidak adanya rotasi kekuasaan. Kita lanjutkan pada soal nomor 32. Contoh perilaku yang mencerminkan upaya menegakkan nilai-nilai demokratis dalam lingkungan bangsa dan negara adalah A. Tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain, yang B. Aktif dalam kegiatan diskusi di kelas, yang C. Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti, yang D. Mendukung kelancaran proses pemilihan umum, yang E. Hormat terhadap guru dan orang tua di rumah. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 32 adalah jawaban yang tepat adalah yang D. Mendukung kelancaran proses pemilihan umum. Soal nomor 33. Berikut ini unsur-unsur hukum yang benar kecuali titik-titik A. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, yang B. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang C. Peraturan itu bersifat memaksa, yang D. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas, yang E. Aturannya bebas dan tidak tegas. Jawaban yang benar untuk soal nomor 33 adalah yang E. Aturannya bebas dan tidak tegas. Kita lanjutkan pada soal nomor 34. Berikut ini merupakan penggolongan hukum berdasarkan sumbernya kecuali titik-titik A. Hukum undang-undang, B. Hukum kebiasaan, C. Hukum adat, D. Hukum traktat, E. Hukum jurisprudensi. Kira-kira jawaban yang tepat untuk soal nomor 34 adalah yang C. Hukum adat. Kita lanjutkan pada soal nomor 35. Berikut ini merupakan hukum yang terbentuk karena keputusan hakim adalah A. Hukum undang-undang, B. Hukum kebiasaan, C. Hukum adat, D. Hukum traktat, E. Hukum jurisprudensi. Kira-kira jawaban yang tepat untuk soal nomor 35 adalah jawaban yang tepat adalah yang E. Hukum jurisprudensi. Soal nomor 36. Berikut ini merupakan penggolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya kecuali titik-titik
A. Hukum traktat, B. Hukum nasional, C. Hukum internasional, D. Hukum asing, D. E. Hukum gereja. Kira-kira jawaban yang tepat adalah yang mana untuk soal nomor 36? Ya, jawaban yang tepat untuk soal nomor 36 adalah yang A. Hukum traktat ya. Kita lanjutkan pada soal nomor 37. Hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan memuat larangan dan sanksi merupakan pengertian dari hukum. A. Hukum perdata, B. Hukum pidana, C. Hukum tata usaha negara, D. Hukum adat, E. Hukum internasional. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 37 adalah yang B. Hukum pidana ya. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 37 adalah hukum pidana. Nomor 38. Ditetapkannya hukum bagi suatu negara adalah untuk menegakkan kebenaran atau keadilan, mencegah tindakan yang sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. Pernyataan tersebut merupakan titik-titik dari hukum. A. Pengertian hukum, B. Fungsi hukum, C. Tujuan hukum, D. Larangan hukum, E. Larangan dan perintah hukum. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 38 adalah tujuan hukum. Soal nomor 39, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh titik-titik. A. Mahkamah Konstitusi, B. Mahkamah Agung, C. Komisi Yudisial, D. DPR, yang E. Presiden. Kira-kira jawaban yang tepat adalah yang jawaban yang tepat adalah yang B. Mahkamah Agung. Kita lanjutkan pada soal nomor 40. Peradilan militer terdiri dari kecuali titik-titik. A. Pengadilan militer, B. Pengadilan militer tinggi, C. Pengadilan militer utama, yang D. Pengadilan militer pertempuran, yang E. Pengadilan tata usaha negara. Kira-kira jawaban yang tepat adalah yang jawaban yang tepat adalah yang E. Pengadilan tata usaha negara. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, juga komen. Boleh di-share kepada teman-temannya supaya dapat manfaat yang lebih banyak lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.